Istanbul menjadi saksi bisu kebahagiaan istri dan sahabatku yang baru bertunangan. Mereka merayakan di atas waktu. Mengira aku bodoh. Mereka lupa. Seorang pengusaha tidak pernah beremosi dalam balas dendam. Semua aset mereka kubekukan, seolah menghapus identitas mereka. Aku menyaksikan mereka pulang, dari kemewahan suite hotel, hingga tidur di bawah jembatan. Akankah kehancuran finansial ini menyadarkan mereka, atau justru membuat mereka semakin hancur? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Senyum Kirana. Hari itu terasa seperti lapisan gula tipis yang menutupi sepotong batu. Indah dilihat, tapi kosong rasanya. Tidak ada kehangatan yang biasa ia berikan di pagi hari sebelum aku berangkat kerja. Dia berdiri di ambang pintu kamar, mengawasi koper kulit mahalnya yang sudah tertutup rapi, siap untuk diangkut. Aku ingat betul bagaimana dia menjelaskan rencana perjalanannya ke Turki. Suaranya dipenuhi antusiasme palsu yang baru kusadari setelah segalanya terbongkar. Katanya, ini adalah hadiah ulang tahun dari teman-teman wanitanya, sebuah pelarian singkat dari rutinitas. Hanya seminggu untuk melihat Hagia Sophia berlayar di Bosphorus, dan mungkin berburu karpet cantik di Grand Bazaar. Aku percaya, tentu saja, karena Kirana adalah istriku, wanita yang telah berbagi tempat tidur dan impian selama 5 tahun terakhir. Kepercayaan itu kini terasa seperti kebodohan yang memalukan. Sayang, kamu yakin semuanya sudah beres? Tanyaku saat itu. Memeluknya dari belakang, menghirup aroma parfum barunya yang lebih tajam dan misterius dari biasanya. Aroma itu, kini kuingat, adalah parfum yang sama dengan yang Bima, sahabat karibku, pakai saat terakhir kali kami bertemu untuk makan malam. Jantungku saat itu hanya berdebar karena rasa rindu yang akan kurasakan, bukan karena firasat buruk yang seharusnya menamparku. Kirana mengangguk cepat, bahkan tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar ponselnya, mungkin sedang membalas pesan terakhir dari teman-teman wanitanya itu. Dia bilang dia sibuk mengatur rencana perjalanan detik terakhir. Aku mengabaikannya. Menelan kejanggalan kecil itu bulat-bulat, menganggapnya hanya sebagai kegugupan. Sebelum traveling ke negara asing yang jauh, aku bahkan sempat memberinya tambahan uang tunai di luar kartu kredit utamanya, memastikan dia bisa berbelanja sepuasnya tanpa perlu mengkhawatirkan saldo. Kasih sayang dan kemurahan hati yang kini menjadi bahan bakar kemarahanku. Bima, sahabatku sejak bangku SMP, adalah orang terakhir yang kutemui sebelum Kirana berangkat. Dia datang ke rumah, membawa sekotak kopi spesial dari Ethiopia yang ia tahu sangat kusukai. Katanya, sebagai oleh-oleh perpisahan untukku, agar aku tidak kesepian. Bima duduk di sofa ruang tamu, tertawa keras saat aku menggodanya tentang rencana pernikahannya yang tak kunjung terwujud. Ia terlihat santai, terlalu santai, dan ia menatap Kirana terlalu lama saat Kirana berpamitan padaku. Tatapan itu bukan tatapan sopan seorang sahabat kepada istri temannya, melainkan tatapan baru piapi yang tersembunyi, penuh kerinduan terlarang yang kini. Setelah semua terjadi, aku tahu persis apa artinya. Aku hanya mengira Bima mengagumi kecantikan Kirana. Lagi-lagi, kebodohanku adalah tameng terbesar bagi kebohongan mereka. Bima bahkan memelukku erat sebelum pergi, menepuk punggungku berulang kali, mengucapkan kata-kata klise tentang menjaga rumah dan kembali bekerja setelah liburan. Aku balas memeluknya, meyakini bahwa persahabatan kami tak akan terpisahkan. Oh, betapa naifnya aku. Pagi keberangkatan Kirana, bandara terasa dingin dan sepi, mencerminkan ruang hampa yang tiba-tiba ditinggalkannya di hatiku. Kami berpamitan dengan ciuman singkat, tak ada drama air mata seperti yang biasa terjadi saat kami harus berpisah lama. Kirana terlihat terburu-buru, mendesakku untuk segera kembali ke kantor karena ada proyek besar yang harus kukejar. Dia bilang dia akan mengirim foto setiap hari, menjaga komunikasi agar aku tidak kesepian. Namun janji itu hanyalah angin lalu. Begitu dia mendarat di Istanbul, komunikasinya berubah menjadi sepetong-sepetong, dingin dan kaku. Pesan-pesan yang kuterima hanya berupa balasan singkat yang terlambat, foto-foto pemandangan tanpa dirinya di dalamnya, dan alasan-alasan dangkal tentang sinyal yang buruk atau baterai yang habis. Padahal, aku tahu betul, paket data roaming internasional yang kupasangkan untuknya adalah yang terbaik dan termahal, menjamin koneksi yang lancar di seluruh Eropa dan Asia. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari. Keheningan yang menggantung mulai terasa seperti jerat tali di leherku. Aku mencoba menghubungi Bima, berpikir mungkin berbicara dengan sahabatku akan meredakan rasa gelisahku yang tak beralasan ini. Tapi, ponsel Bima mati. Kantornya mengatakan dia sedang mengambil cuti mendadak untuk perjalanan bisnis penting ke luar negeri.
mendadak sekali, tanpa pemberitahuan kepada siapapun bahkan padaku. Alasan yang diberikan oleh asistennya terasa kabur, seperti kabut tebal yang menyelimuti seluruh kota. Bisnis apa yang begitu rahasia sampai harus mematikan semua saluran komunikasi dan tidak memberitahu sahabatnya yang paling dekat? Aku mencoba menghubunginya lagi, mengirim pesan, menanyakan kabarnya, tapi yang kuterima hanyalah dinding kebisuan yang tebal. Kombinasi antara sikap Kirana yang berubah dan hilangnya Bima secara misterius mulai menyusun teka-teki gelap di benakku. Sebuah teka-teki yang jawabannya terlalu mengerikan untuk kuterima malam itu. Saat aku duduk sendirian di meja makan, menatap piring yang seharusnya kami bagi berdua, aku merasa ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Bukan hanya rasa kesepian, tapi rasa penghinaan yang tak terlihat. Aku ingat pernah membaca sebuah kutipan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan datang dari dua orang yang paling kau percaya. Saat itu, aku hanya berpikir itu adalah kata-kata puitis dari novel. Kini, aku mulai takut bahwa kalimat itu akan menjadi babak baru dalam kisah hidupku. Aku mengeluarkan ponsel, mencari lagi nama Bima di daftar kontak, lalu nama Kirana. Aku memeriksa semua media sosial mereka, tapi semuanya sepi, hening, sunyi, seperti dua orang yang sengaja menghilang dari peredaran untuk menjalankan misi rahasia. Sebuah konspirasi yang menjadikan diriku sebagai korbannya. Aku menekan tombol call pada nomor Kirana sekali lagi, tapi hanya suara operator yang menyambutku. Dengan nada datar yang seolah mengejek penderitaanku. Keheningan itu adalah awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Dan aku, sang suami yang bodoh, baru menyadari bahwa perjalanan ke Turki itu bukanlah liburan, tapi sebuah pelarian yang direncanakan dengan sangat matang. Rasa gelisah itu perlahan bertransformasi menjadi kebencian yang mendidih di balik dada. Kebencian yang masih kurangkai dengan potenggen-potenggen kecil dari ingatan dan kecurigaan. Komunikasi yang putis-putis dari Kirana tidak hanya membuatku curiga, tapi mulai menumbuhkan benih rasa sakit yang berakar dalam. Foto-foto yang ia kirimkan selalu berupa sudut pandang pertama, hanya menampakkan bangunan bersejarah, sepotong laut biru, atau hidangan eksotis di meja makan tanpa ada sepasang tangan di dalamnya. Seolah dia ingin membuktikan keberadaannya, tanpa harus membuktikan perusahaannya. Aku mulai memeriksa detail kecil pada foto-foto itu, menggunakan fitur zoom ponselku hingga batas maksimal. Di salah satu foto sarapan yang katanya ia nikmati sendirian di tepi Bosphorus, aku melihat pantulan samar di cangkir kopi perak. Pantulan itu terlalu kecil dan buram untuk dipastikan, tetapi bayangan siluet kepala pria dengan rambut cepak yang familiar itu cukup untuk membuat telapak tanganku berkeringat dingin. Bima, sahabatku, memiliki rambut yang sangat khas, dipotong pendek dan rapi, mirip dengan bayangan di cangkir itu. Aku segera menepis pikiran gila itu, menyangkalnya sebagai paranoia yang timbul karena kelelahan kerja dan rasa rindu yang berlebihan. Namun, naluri seorang suami yang merasa dibohongi jauh lebih kuat daripada logika. Aku mencari alasan Bima menghilang. Pihak kantornya terus mengklaim dia sedang dalam perjalanan bisnis darurat. Aku menelepon sekretaris kepercayaannya, yang sudah kuanggap adik sendiri, dan memaksanya berbicara jujur. Dia ragu-ragu, suaranya tercekat di tenggorokan, dan hanya mengatakan bahwa Bima memintanya merahasiakan tujuan perjalanannya. Tetapi ia sempat mendengar nama bandara di sana. Sebuah nama yang sangat asing dan tidak sesuai dengan rute bisnis yang biasa diambil perusahaan mereka. Di tengah pembicaraan yang menegangkan itu, sekretarisnya menyebutkan bahwa Bima sempat meminjam kartu kredit korporat untuk keperluan mendesak dan ia mengirimkannya. Tetapi beberapa jam kemudian Bima membatalkan dan meminta kartu itu segera diblokir. Katanya ia sudah menemukan solusi lain. Solusi lain. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, dan aku langsung menghubungkannya dengan kemurahan hatiku yang baru-baru ini kuberikan pada Kirana, memberikannya akses tak terbatas pada kekayaan yang telah kami bangun berdua. Apakah solusi lain itu adalah uangku sendiri? Aku kembali ke kamar, mencarikan bukti lain yang mungkin Kirana tinggalkan. Aku memeriksa laci meja riasnya, mencari petunjuk yang tak sengaja ia lupakan. Dan di sanalah aku menemukannya, di antara tumpukan syal sutra. Sebuah tiket pesawat lama yang terselip, bukan tiket Kirana, melainkan tiket Bima, dari maskapai yang berbeda, dengan jadwal keberangkatan yang hanya berjarak 1 jam setelah penerbangan Kirana. Tujuan, Istanbul. Kepalaku langsung terasa pusing dan duniaku seolah berputar. Itu adalah palu godam pertama yang menghantam keras kepercayaanku. Mereka tidak hanya pergi bersama. Mereka merencanakan kepergian itu secara terpisah, agar tidak meninggalkan jejak yang jelas. Mereka berbohong padaku, secara terstruktur, terencana, dan dengan niat jahat yang kini kulihat dengan mata terbuka lebar. Nafasku memburu. Amarahku mulai terasa seperti lava panas yang siap memuntahkan letusan.
Aku segera memanggil salah satu rekan kerjaku yang memiliki jaringan intelijen yang cukup luas di luar negeri, memintanya melakukan pelacakan lokasi dan aktivitas dengan syarat kerahasiaan total dan biaya yang tak terbatas. Aku tidak lagi peduli pada uang. Yang aku butuhkan hanyalah kepastian. Aku tidak mau menghadapi Kirana dan Bima hanya dengan kecurigaan dan tiket pesawat bekas. Aku ingin bukti yang nyata dan kuat yang tidak dapat mereka bantah. Aku ingin mendengar mereka mengakui pengkhianatan ini dengan suara mereka sendiri. Aku ingin melihat kehancuran yang mereka ciptakan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, menatap gelapnya malam, menunggu kabar dari rekan kerjaku, sambil memutar kembali semua momen kebersamaanku dengan Bima dan Kirana. Setiap tawa, setiap janji, setiap pelukan, kini terasa berlumuran lumpur pengkhianatan. Aku menyadari betapa butanya aku, betapa mudahnya mereka memanfaatkanku. Bima bukan hanya mengambil istriku, tapi juga menghancurkan persahabatan yang kubangun selama 20 tahun. Persahabatan yang kuanggap lebih berharga dari harta apapun. Keesokan harinya, pesan dari rekan kerjaku akhirnya tiba. Bukan hanya koordinat lokasi, tetapi juga sebuah folder transkripsi yang berisi rekaman suara singkat. Dengan tangan gemetar, aku membuka file itu. Suara Bima terdengar jelas, diselingi tawa manja Kirana. Mereka sedang berbicara tentang rencanaku, tentang betapa bodohnya aku mempercayai alasan liburan Kirana, dan betapa liciknya mereka mengatur kepergian mereka. Bima mengatakan, "Tenang saja Kirana, uang Arya tidak akan habis hanya untuk liburan ini. Justru, ini adalah liburan yang akan mengubah hidup kita. Setelah ini, kita akan hidup bahagia tanpa bayang-bayang dia." Kirana tertawa. Tawa yang dulu kunikmati kini menusuk telingaku seperti serpihan kaca. Dia membalas, "Tentu sayang, aku tidak sabar untuk selamanya bersamamu. Arya adalah masa lalu yang membosankan." Saat kata-kata itu selesai diucapkan, udara di ruang kerjaku terasa membeku. Aku tidak lagi merasakan amarah yang membakar. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan tajam. Aku bersandar ke kursi, menatap ke atas lenggit-lenggut yang kosong. Bukan hanya perselingkuhan, tetapi sebuah rencana untuk meninggalkanku. Sebuah penghinaan terang-terangan yang diucapkan oleh dua orang yang paling kuanggap sebagai keluargaku. Di titik inilah, segala rasa cinta, persahabatan dan belas kasihan dalam diriku menguap habis. Aku memutuskan, mereka tidak pantas mendapatkan kemarahan yang akan menghancurkan hidupku. Mereka pantas mendapatkan balasan yang lebih kejam. Balasan yang akan menghancurkan hidup mereka tanpa aku perlu mengangkat suara sedikit pun. Rencanaku telah dimulai, dan aku akan menjadi sutradara dari kehancuran finansial mereka. Mereka ingin hidup tanpa bayang-bayangku kan? Baiklah, mereka akan hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan dan penderitaan yang tak terduga. Turki, tempat mereka merayakan pengkhianatan, akan menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Aku akan menunggu waktu yang tepat, saat kebahagiaan mereka mencapai puncaknya. Ketenangan yang menyelimutiku setelah mendengarkan rekaman suara pengkhianatan itu bukanlah ketenangan yang baik. Itu adalah ketenangan dari seseorang yang telah melewati batas kehancuran dan kini hanya melihat dunia sebagai medan perang, tempat di mana aku harus menjadi pemenang tunggal. Aku tidak lagi menelepon Kirana. Aku hanya memantau. Aku memintal jaring laba-laba raksasa, mengawasi setiap gerakan mereka di Turki melalui koneksiku yang semakin agresif dalam pengumpulan data. Aku tahu, momen paling menyakitkan bagi seorang pengkhianat adalah ketika ia dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan. Tetapi bagiku, menghadapi mereka secara langsung akan terlalu mudah dan kurang memuaskan. Aku menginginkan sebuah pembalasan yang artistik, sebuah karya seni dari rasa sakit yang akan mereka kenang seumur hidup. Sore harinya, saat matahari mulai merayap turun di cakrawala kota, sebuah folder baru mendarat di desktop kerjaku. Judulnya sederhana, Bukti Visual Istanbul. Aku menarik napas panjang, menahan getaran di tanganku, lalu mengkliknya. Folder itu berisi serangkaian foto beresolusi tinggi. Foto pertama adalah Kirana, tertawa lepas, bersandar manja di pelukan Bima. Mereka berada di jembatan Galata, dengan latar belakang kapel-kapel nelayan dan siluet masjid yang menjulang tinggi. Bima memegang tangan Kirana. Jari-jari mereka saling mengunci dengan erat. Cara yang sama seperti Bima dulu memegang tanganku saat kami merayakan kemenangan di tim basket sekolah. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu terang-terangan, dan begitu tanpa rasa malu. Kirana terlihat sangat bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah ia tunjukkan padaku dalam setahun terakhir. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar, seolah dia baru saja menemukan kehidupan barunya. Foto-foto berikutnya lebih menyakitkan. Mereka berada di dalam sebuah kafe mewah. Bima menyuapi Kirana sepotong kue. Lalu, di sebuah toko perhiasan,
Bima memakaikan kalung emas bertahtakan berlian kecil di leher Kirana. Dan yang paling menghancurkan, foto di dalam kamar hotel bukan hanya ciuman, tapi ekspresi wajah Kirana yang penuh gairah dan penyerahan diri. Matanya terpejam seolah menikmati setiap detik perselingkuhan itu. Palu godam kehancuran yang tadinya berupa suara, kini menjadi visual yang tak terhapuskan. Aku menatap foto-foto itu, satu persatu, tanpa berkedip. Air mata tidak menetes. Rasanya semua air dalam tubuhku telah menguap, hanya menyisakan kerangka yang dingin dan kering. Bima sahabatku, pria yang kupercaya sebagai kakakku sendiri, tempat aku berbagi rahasia bisnis, kekhawatiran pribadi, dan bahkan masalah rumah tangga. Aku ingat, beberapa bulan yang lalu, aku sempat curhat pada Bima tentang Kirana yang mulai dingin dan sering menuntut. Bima saat itu hanya menasihatiku agar lebih sabar, memberinya lebih banyak waktu, dan memenuhi permintaannya. Aku baru sadar, nasihatnya itu adalah cara licik untuk mendapatkan informasi tentang titik lemah Kirana. Sebuah peta jalan yang ia gunakan untuk mendekati dan mencurinya dariku. Rasa sakit karena kehilangan istriku masih bisa kuterima, tetapi rasa sakit karena dikhianati oleh sahabatku sendiri, oleh darah daging yang kupilih, adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Bima tidak hanya mengambil Kirana, dia mencuri seluruh masa laluku, menghancurkan fondasi kepercayaanku pada manusia. Aku menutup folder itu, bersandar lagi, dan membiarkan ketenangan yang dingin ini mengambil alih seluruh kesadaranku. Kemarahan yang membabi buta hanya akan menghabiskan energiku. Yang kuperlukan sekarang adalah kecerdasan dan kekuatan finansial yang kumiliki. Mereka menggunakan uangku untuk merayakan pengkhianatan, dan aku akan menggunakan kontrol atas uang itu sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan mereka. Aku segera menghubungi manajer bank yang kupercaya penuh, meminta pertemuan darurat. Tidak ada detail yang kuberikan, hanya permintaan untuk mengatur pengamanan tertinggi pada semua rekening bersama dan pribadi Kirana. Dan yang paling penting, semua aset investasi yang ia miliki. Aku juga meminta data rinci tentang semua aset Bima, termasuk rekening bank, investasi, dan properti. Sebagai sahabat, aku tahu Bima sering menggunakan rekeningku sebagai jaminan di beberapa investasinya yang tersembunyi. Itu adalah kartu asku. Pertemuan dengan manajer bank berjalan cepat dan penuh ketegangan. Aku menyajikan bukti pengkhianatan Kirana dan Bima, tidak secara emosional, tetapi sebagai fakta bisnis yang dingin. Aku menjelaskan bahwa aku mencurigai adanya penipuan dan penggelapan dana korporat, dan karena itu, semua akses dana harus segera dibekukan, termasuk semua kartu kredit dan ATM yang terhubung dengan akun utama. Manajer itu, seorang pria profesional yang terkejut, hanya bisa menuruti perintahku. Ia melakukan pemblokiran secara bertahap, mulai dari kartu-kartu yang paling sering digunakan Kirana, lalu semua akses rekening banknya. Aku juga memberikannya izin untuk memutus semua koneksi rekening Bima yang terikat dengan asetku secara halus, sehingga Bima tidak akan menyadarinya sampai dia benar-benar membutuhkan uang itu. Rencana ini bukan hanya tentang memblokir uang Kirana, ini tentang memastikan bahwa Bima, yang merasa dirinya kaya dan superior, juga akan jatuh bersamanya. Bima adalah pria yang sombong. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia jatuh miskin. Dia pasti akan menggunakan uangnya sendiri untuk menopang Kirana, setidaknya sampai mereka kembali ke Indonesia. Tetapi, setelah semua koneksi rekeningnya yang terkait denganku diputus, ia akan menyadari bahwa sebagian besar kekayaannya yang bergerak dan cair telah hilang. Mereka berdua akan terdampar di negara asing, dengan nol uang tunai dan nol akses ke harta yang mereka dambakan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Itu adalah senyum seorang jenderal yang baru saja meletakkan bidak terakhirnya. Mereka ingin kebebasan finansial dan cinta sejati, kan? Aku akan memberikan mereka kebebasan untuk merasakan kerasnya hidup tanpa satu sen pun. Dan aku akan menunggu sampai mereka benar-benar berada di puncak kebahagiaan mereka sebelum menjatuhkan palu terakhir. Aku tidak perlu menunggu lama untuk palu terakhir itu. 2 hari setelah pemblokiran pertama kulakukan secara diam-diam, sebuah video viral mulai beredar di kalangan teman sosialitaku. Rekaman itu berasal dari salah satu turis Indonesia yang kebetulan berada di tempat kejadian, Kapadokia, pagi hari, dengan ratusan balon udara berwarna-warni menghiasi langit oranye keemasan. Dan di salah satu keranjang balon udara itu, Kirana dan Bima tampak berlutut. Bima mengeluarkan kotak beludru merah, dan Kirana menangis histeris sambil mengangguk. Dia menerima lamaran itu di bawah langit yang paling indah, di tempat yang paling romantis, sebagai puncak dari pengkhianatan mereka. Video itu dikirimkan kepadaku berkali-kali oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, mengucapkan selamat kepadaku atas kebahagiaan istriku dan sahabatku yang baru saja bertunangan,
Mereka mengira aku tahu. Mereka mengira ini adalah kejutan yang kurancang. Detik saat video itu terputar di ponselku, aku merasa seperti ditarik ke dalam badai yang tenang. Aku tidak berteriak, tidak membanting ponsel, atau bahkan menangis. Aku hanya menatap adegan itu. Pemandangan kebahagiaan mereka yang begitu menyakitkan. Kirana yang cantik, dengan gaun putihnya, dan Bima yang gagah, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Mereka tidak hanya mengkhianatiku secara fisik dan emosional. Mereka mengkhianatiku di depan umum, menjadikan drama kami sebagai tontonan yang romantis bagi orang lain. Di momen itulah, semua keraguan terakhirku tentang rencana pembalasan ini musnah. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi belas kasihan. Mereka pantas mendapatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan memastikan keindahan Kapadokia itu adalah puncak terakhir yang pernah mereka rasakan dalam hidup ini. Aku segera menghubungi tim finansialku. Aku tidak lagi menggunakan perantara atau manajer bank, tetapi tim inti yang kupercaya penuh dan telah terikat perjanjian kerahasiaan. Aku memberikan perintah yang sangat spesifik dan detail. Pertama, semua sisa dana di rekening Kirana, termasuk uang tunai yang mungkin dia bawa, harus dilacak dan dibekukan. Mereka harus memastikan Kirana tidak bisa menarik uang sepeser pun, bahkan di mesin ATM lokal. Kedua, aku mengaktifkan klausul dalam perjanjian bisnisku dengan Bima yang memungkinkanku untuk menarik semua jaminan finansial yang ia gunakan atas namaku. Ini adalah langkah yang sangat legal dan tertulis di atas materai, tetapi Bima tidak pernah menyangka aku akan mengaktifkannya. Dengan langkah ini, sebagian besar aset liquid Bima Dina Kadang dan uang untuk investasi jangka pendeknya akan segera disita dan dialihkan ke rekening korporatku. Proses ini memakan waktu kurang dari 2 jam karena aku sudah merencanakannya jauh sebelumnya. Aku memastikan yang tersisa di rekening Bima hanyalah uang receh yang tidak akan cukup untuk membeli tiket pesawat ekonomi sekali jalan dari Istanbul. Yang ketiga, dan ini adalah bagian paling kejam, aku melacak kartu kredit utama Kirana. Bukan hanya memblokirnya, tetapi memastikan bahwa pembayaran tagihan kartu itu ditangguhkan. Membiarkan tagihan itu menumpuk dan membuat nama Kirana masuk dalam daftar hitam bank-bank internasional. Aku tahu Kirana sangat tergantung pada kartu kreditnya untuk menopang gaya hidup mewahnya. Dengan memblokir ATM dan rekening, ia masih bisa menggunakan kartu kredit. Tapi dengan menangguhkan pembayaran dan membiarkan tunggakan terjadi, aku memastikan bahwa tidak ada institusi keuangan di dunia ini yang akan memberinya pinjaman atau akses dana lagi. Aku memiskinkan Kirana bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Saat timku selesai melaporkan bahwa seluruh operasi telah berhasil dan semua akses dana mereka telah nol besar, aku merasakan kelegaan yang mengerikan. Aku duduk di sofa, menatap laptopku yang kini menampilkan peta Turki, melihat titik lokasi mereka, yang kini berada di sebuah hotel bintang 5 di Istanbul, tempat mereka kembali merayakan lamaran mereka. Mereka mungkin sedang berpesta, membuka sampahnya termahal, dan merencanakan masa depan mereka yang mewah, tanpa menyadari bahwa di detik yang sama, masa depan itu telah kucabut dari akar-akarnya. Aku membayangkan momen kejutan itu, saat Kirana memasukkan kartu ATM ke mesin, dan mesin itu menolak transaksinya. Lalu Bima mencoba kartunya sendiri. Dan hasilnya sama, ekspresi panik di wajah mereka, kebingungan, dan keputusasaan yang akan segera datang. Aku menikmati imajinasi itu, menikmati setiap detail dari kehancuran yang kubawa kepada mereka. Aku sengaja tidak mengubah, kata Sandi, atau memutus total semua komunikasi. Aku membiarkan akun email Kirana tetap aktif, membiarkan notifikasi tagihan kartu kredit yang gagal dan pemberitahuan penyitaan aset Bima masuk tanpa henti. Aku ingin mereka tahu bahwa pembalasan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari tangan dingin suaminya yang terhianati. Aku tidak ingin mereka menyangka bahwa ini adalah masalah teknis bank. Aku ingin mereka merasakan teror. Teror bahwa seseorang yang berkuasa sedang mengawasi dan menghukum mereka. Aku adalah dalang di balik tirai, dan panggung ini adalah milikku. Kirana ingin menjadi Nyonya Bima yang kaya? Baiklah, dia akan menjadi Nyonya Bima yang miskin, yang terdampar, dan yang akan menghadapi kenyataan bahwa cinta saja tidak akan pernah bisa membeli tiket pesawat pulang. Di sebuah kamar suite mewah di jantung Istanbul, aroma champagne mahal dan bunga mawar segar masih menyelimuti udara. Kirana dan Bima baru saja kembali dari perayaan lamaran mereka yang luar biasa romantis di Kapadokia, dan malam itu adalah puncak kebahagiaan mereka. Mereka berpelukan di sofa beludru. Kirana menatap cincin berlian baru di jari manisnya, matanya berkokek-kokah karena gembira. Bima tersenyum penuh kemenangan,
merasa seperti raja yang baru saja merebut kerajaan dari tangan sahabatnya yang bodoh. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa kerajaan yang mereka rebut itu sudah runtuh. Dan mereka hanya merayakan di atas puing-puingnya. Sayang, terima kasih. Ini adalah liburan terbaik, lamaran terbaik, dan masa depan terbaik yang bisa kuharapkan, bisik Kirana, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Bima membalas pelukannya. Pikirannya sudah dipenuhi rencana untuk membeli villa baru di Bali dan meluncurkan proyek bisnis besar-besaran. Dia merasa tak terkalahkan, seorang pria yang memiliki segalanya. Cinta, kekayaan, dan keberanian untuk mengkhianati sahabatnya sendiri. Kebahagiaan mereka, yang ku ketahui dari laporan intelijenku, sudah mencapai titik didih. Inilah saatnya. Kejadian itu dimulai dengan hal yang sepele, yaitu pembayaran tagihan hotel. Bima berjalan ke meja resepsionis, menyodorkan kartu kreditnya yang paling prestisius untuk menyelesaikan sisa pembayaran, akomodasi dan biaya. Spa Kirana yang mencapai puluhan juta rupiah. Resepsionis itu mencoba beberapa kali. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Maaf tuan, kartu ini ditolak, katanya dengan nada profesional yang dingin. Bima tertawa, menganggapnya sebagai kesalahan teknis. Coba lagi, mungkin jaringan di sini sedang bermasalah, katanya. Sedikit kesal. Resepsionis itu mencobanya lagi, tapi hasilnya sama. Dana tidak mencukupi, tuan. Ulangnya, nadanya kini terdengar sedikit meremehkan. Wajah Bima langsung memerah. Dana tidak mencukupi? Mustahil. Saldo rekening itu seharusnya berisi ratusan juta rupiah dana cadangan. Ia mengeluarkan kartu kreditnya yang lain, yang juga terhubung dengan rekening korporatnya, mencoba lagi. Ditolak lagi. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bima. Ia segera menelepon banknya di Indonesia, tetapi panggilan itu tidak tersambung. Ia mencoba menghubungi asistennya, tapi ponselnya mati. Keraguan mulai merayap di benaknya. Ini bukan lagi masalah jaringan. Ini adalah masalah besar. Bima bergegas kembali ke kamar, di mana Kirana sedang sibuk mencoba gaun pengantin yang baru saja ia pesan secara online. Kirana, coba kamu cek ATM kamu sekarang. Aku rasa ada masalah serius dengan bankku, kata Bima. Suaranya sudah tidak setenang tadi. Kirana, yang masih diselimuti euforia lamaran, menganggapnya sepele. Dia mengambil kartu ATM dan menuju mesin terdekat di lobi. Detik-detik itu terasa lambat baginya. Kirana memasukkan kartu, menekan kode sandi, dan memilih menu penarikan tunai. Layar menampilkan pesan yang sangat tegas. Kartu Anda diblokir. Hubungi bank Anda. Kirana mengulangi prosesnya dengan kartu lain, kartu kredit utamanya yang dijamin oleh gajiku dan aset bersama. Pesan yang sama muncul. Lebih mengerikan kali ini, transaksi dibatalkan, akun Anda dinonaktifkan. Saat itulah, kepanikan yang sesungguhnya menghantam mereka. Kirana kembali ke suite dengan wajah pucat pasi. Bima, kartuku diblokir semua. Setnik, dia hampir menangis. Bima, yang sudah panik, mulai membentak. Aku tahu, kartuku, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah menunggak bayaran. Mereka mencoba menghubungi bank lagi, menelepon kantor masing-masing, tetapi hasilnya nihil. Mereka kini berada di negara asing, di hotel mewah, dengan uang tunai yang sangat terbatas dan tanpa akses ke aset digital mereka. Pesta telah usai, dan yang tersisa hanyalah kekacauan yang mengerikan. Mereka berdua mulai saling menyalahkan. Kamu pasti yang menyebabkan ini. Kamu memakai kartu itu terlalu sering, teriak Bima pada Kirana. Kirana membela diri. Aku hanya menggunakan kartu yang kamu berikan, dan ini adalah kartu yang Arya berikan padaku. Saat nama Arya disebut, keheningan menyelimuti ruangan. Bima menatap Kirana, dan Kirana menatap lantai. Mereka berdua tahu siapa yang berada di balik semua ini. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan dan alasan untuk membekukan semua akses mereka secara bersamaan dan seefisien ini. Arya, si suami, yang mereka anggap bodoh dan membosankan, telah memainkan kartu terakhirnya. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang. Mereka menghubungi teman-teman di Indonesia, memohon pinjaman, tetapi karena kabar lamaran mereka sudah menyebar, banyak yang memilih untuk menjauhi mereka. Takut terlibat dalam drama pasangan yang kaya raya ini, mereka akhirnya terpaksa menjual cincin lamaran Kirana kepada pemilik toko perhiasan kecil di sudut kota, dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai aslinya, hanya untuk mendapatkan uang tunai yang cukup untuk membayar sisa tagihan hotel. Saat cincin itu terlepas dari jari Kirana, rasanya seperti janji cinta mereka ikut terlepas dan hancur berkeping-keping. Mereka tahu, ini adalah awal dari akhir yang menyedihkan. Guncangan finansial itu bukan hanya merenggut uang mereka, tetapi juga merenggut harga diri dan kebanggaan yang selama ini mereka junjung tinggi.
Uang hasil penjualan cincin berlian itu hanya cukup untuk membeli makanan murahan dan membayar kamar guest house yang kotor dan sempit, jauh dari kemewahan suite hotel bintang 5 yang mereka tempati sehari sebelumnya. Kontras yang ekstrem itu menampar wajah Kirana dan Bima dengan kenyataan yang sangat brutal. Mereka berdua yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini terpaksa berdesak-desokan di kamar kecil dengan kasur yang berbau apek. Keindahan Turki yang tadinya mereka nikmati kini berubah menjadi neraka yang dingin dan asing. Konflik mulai meruncing. Cinta yang mereka yakini sebagai cinta sejati itu mulai goyah, digantikan oleh saling menyalahkan dan ketakutan yang mendalam. Bima, yang harga dirinya terluka parah, menyalahkan Kirana karena telah membuat Arya marah. Kalau kamu tidak terlalu agresif dengan Arya, kalau kamu tidak memamerkan liburan ini, dia tidak akan sampai sekejam ini, teriak Bima, melupakan bahwa dialah yang melamar Kirana di depan umum. Kirana membalas dengan air mata, aku melakukan ini karena kamu menjanjikanku masa depan yang lebih baik. Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu bisa menopangku. Pertengkaran mereka memantul di dinding kamar sempit itu, tanpa ada yang mau mengalah. Fokus utama mereka kini adalah bagaimana cara pulang. Mereka mencoba mendatangi Kedutaan Besar Indonesia, berharap mendapatkan bantuan. Tetapi, pihak kedutaan hanya bisa memberikan bantuan minimal. Itu pun setelah mereka menunggu berjam-jam dan harus menjelaskan secara rinci. Mengapa dua orang yang jealous mampu membeli tiket pesawat kini terdampar tanpa uang? Bima mencoba menjelaskan bahwa ia adalah pengusaha besar yang asetnya dibekukan karena kesalahpahaman bisnis. Sementara Kirana hanya diam, menundukkan kepala, terlalu malu untuk menyebut bahwa ia adalah istri dari pria yang membekukan aset mereka. Upaya itu gagal. Mereka hanya diberi sedikit uang saku untuk makan dan nasihat untuk segera menghubungi keluarga. Tetapi, keluarga Kirana dan Bima yang tahu tentang skandal lamaran di Turki, memilih untuk tidak mengangkat telepon mereka. Semua orang menjauhi mereka, seperti wabah penyakit. Akhirnya mereka terpaksa menjual barang-barang pribadi mereka. Jam tangan Bima yang mahal, tas-tas Kirana yang bermerek, semua diuangkan dengan harga yang sangat rendah kepada para pedagang kaki lima di pasar gelap. Setiap barang yang dijual adalah sebuah pengakuan atas kejatuhan mereka. Sebuah pengakuan bahwa mereka telah kalah telak dari Arya. Uang hasil penjualan itu, setelah dikumpulkan dengan susah payah selama 3 hari, akhirnya cukup untuk membeli 2 tiket penerbangan termurah. Dengan transit yang panjang dan jam keberangkatan yang sangat tidak nyaman, melalui maskapai low cost, mereka harus terbang berjam-jam, duduk di kursi yang sempit, dengan perut yang lapar, dan hati yang dipenuhi dengan rasa penyesalan dan kebencian. Perjalanan pulang itu adalah siksaan yang sempurna. Mereka harus membawa sisa barang-barang mereka dalam tas ransel lusuh, berpakaian seadanya, dan harus menahan rasa lapar dan haus karena mereka tidak mampu membeli makanan di bandara. Kirana yang terbiasa terbang kelas bisnis, kini harus merasakan panasnya kabin pesawat yang penuh sesak. Bima yang selalu tampil necis kini terlihat kuyu dan lusuh, dengan jenggot yang tidak tercukur. Setiap tatapan sinis dari penumpang lain, setiap bisikan yang mereka dengar, terasa seperti cambukan ke wajah mereka. Mereka tidak lagi saling berpegangan tangan seperti di Kapadokia. Mereka duduk berjauhan, tenggelam dalam penyesalan masing-masing. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia, Bima dan Kirana melangkah keluar dengan perasaan yang campur aduk. Ada kelegaan karena telah kembali ke tanah air. Tetapi ada juga ketakutan yang mencekam tentang apa yang menanti mereka. Mereka berharap drama finansial di Turki hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan berakhir begitu mereka menginjakkan kaki di rumah. Mereka berharap Arya, sebagai seorang pria yang berhati besar, akan memaafkan mereka, atau setidaknya memberikan mereka sedikit kelonggaran. Di luar bandara tidak ada yang menunggu mereka, tidak ada mobil mewah, tidak ada asisten, tidak ada keluarga yang menjemput. Mereka berdiri sendirian di keramaian, membawa ransel lusuh, tampak seperti 2 orang asing yang baru saja tiba dari perjalanan panjang dan melelahkan. Bima mencoba memesan taksi online, tapi ponselnya, yang selama ini selalu terisi dan berfungsi dengan baik, ternyata sudah mati dan tidak bisa diaktifkan karena tagihan yang belum terbayar. Mereka terpaksa berjalan keluar, mencari bus atau angkutan umum, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan seumur hidup mereka. Jalur kepulangan yang penuh celah itu adalah jembatan yang menghubungkan kemewahan masa lalu mereka dengan kehancuran masa depan yang telah kusiapkan. Dan mereka baru saja melangkah di atasnya, tanpa alas kaki dan tanpa harapan.
Kedatangan di Jakarta terasa seperti palu godam realitas yang menghantam mereka. Setelah perjalanan panjang menggunakan bus umum dan angkot yang membuat tubuh mereka pegel-pegel dan mental mereka lelah, Kirana dan Bima akhirnya tiba di kompleks perumahan tempat kami tinggal. Kompleks elit, dengan pagar tinggi dan petugas keamanan yang ketat. Mereka berjalan kaki dari gerbang utama, dengan tatapan jijik dari para tetangga yang berpapasan. Mereka tampak seperti gelandangan yang tersesat di tengah kemewahan. Saat mereka tiba di depan rumah kami, rumah yang dulu kurancang dengan cinta dan harapan untuk masa depan kami berdua, mereka menemukan pemandangan yang dingin. Pagar gerbang terkunci rapat dengan gembok baru yang tebal, dan semua jendela tertutup rapat. Ada papan kecil tergantung di pagar, bertuliskan, dalam proses penjualan, dilarang masuk. Kirana menjerit kecil. Suaranya tercekat. Tidak, Arya tidak mungkin melakukan ini. Dia berlari ke pagar, mencoba menggoyangnya, tapi gembok itu kokoh tak bergerak. Bima menatap ke papan itu, wajahnya pucat. Dia tahu, ini bukan gertakan. Arya telah mengambil alih semua aset bersama, secara legal, tanpa kompromi. Rumah ini, yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhir mereka, kini menjadi dinding yang tak terlewati. Mereka mencoba menghubungi Arya, tapi nomorku sudah mereka blokir. Mereka mencoba menghubungi kantor dan rekan-rekanku, tapi semua orang menolak mengangkat telepon. Arya telah memutus semua koneksi mereka, meninggalkan mereka terisolasi di ibu kota yang sangat kejam. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak ada yang mau membantu mereka. Mereka berdiri di depan rumah yang dulu mereka sebut milik mereka. Kini hanya menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal lain. Bima mencoba menghubungi keluarganya. Setelah beberapa kali ditolak, akhirnya salah satu bibinya bersedia mengangkat telepon dan menawari mereka kamar di rumah tua yang tidak terpakai di pinggiran kota. Mereka berjalan kaki, menggunakan sisa uang tunai terakhir untuk naik ojek online yang jauh dari tempat mereka berada. Namun, saat mereka tiba di rumah Bibi Bima, mereka disambut dengan tatapan dingin dan kata-kata kasar. Bibi Bima hanya mengizinkan Bima tinggal. Kirana tidak diterima. Bibi Bima berkata, "Kau membawa aib pada keluarga, Bima, wanita itu. Dia bukan siopo-siopa di sini. Kami tidak mau menampungnya." Konflik itu memuncak lagi. Bima memohon pada bibinya, tapi bibinya bersikeras. Kirana menangis, menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk pria yang bahkan tidak bisa melindunginya di hadapan keluarganya. Akhirnya, Bima terpaksa memilih. Dengan rasa malu yang amat besar, ia meminta maaf pada Kirana dan meninggalkannya sendirian di depan pintu rumah bibinya. "Aku akan berusaha mencari jalan, Kirana. Tunggu aku," katanya. Kalimat klise yang tak berarti. Tapi Kirana tahu, perpisahan itu adalah akhir dari cinta yang mereka klaim sebagai cinta sejati. Kirana kini benar-benar sendirian. Dia berjalan tanpa tujuan, membawa ransel lusuh yang berisi beberapa pakaian dan kenangan yang menyakitkan. Malam pertama di Jakarta tanpa Arya terasa seperti mimpi buruk. Dia tidur di bangku taman kota, menggigil kedinginan, dengan perut yang keroncongan. Pengemis-pengemis di sana menatapnya dengan rasa kasihan yang tercampur ejekan. Kirana, yang dulu adalah sosialita Jakarta, kini harus berbagi tempat tidur dengan para gelandangan. Sementara itu, Bima, yang tinggal di rumah bibinya, juga tidak mendapatkan kehidupan yang nyaman. Dia diperlakukan seperti pelayan, dipaksa melakukan pekerjaan kasar di rumah itu, dan terus-menerus dicerca karena aib yang ia bawa. Bima berusaha mencari pekerjaan, tapi dengan namanya yang sudah tercoreng di dunia bisnis dan rekam jejak banknya yang buruk, tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Ia yang dulunya adalah pengusaha muda sukses, kini menjadi pria tanpa masa depan. Beberapa hari kemudian, Kirana dan Bima bertemu lagi di taman kota. Mereka berpelukan, bukan karena cinta, tapi karena rasa keputusasaan yang sama. Mereka berdua sama-sama hancur, sama-sama miskin, dan sama-sama tidak punya tempat tujuan. Mereka memutuskan untuk bersama, karena hanya itu yang mereka miliki. Mereka mulai hidup di jalanan, meminta-minta makanan dari warung-warung, tidur di bawah jembatan layang. Kehidupan yang mereka jalani adalah kebalikan total dari kemewahan yang mereka idem-idemkan di Turki. Mereka menjadi sepasang gelandangan di ibu kota, membayar lunas setiap detik kebahagiaan palsu yang mereka curi dariku. Realitas pahit itu telah menghantam mereka dengan sangat telak, dan aku, dari jauh, hanya bisa tersenyum dingin.
Aku tidak pernah mendekati mereka. Pembalasan terhebat bukanlah interaksi langsung yang penuh drama, melainkan menjadi penonton dari kehancuran yang telah kau rancang sendiri. Melalui laporan-laporan rahasia dari mata-mata yang kubayar, aku mendapatkan update mingguan tentang kondisi Kirana dan Bima. Foto-foto yang kudapatkan kini tidak lagi menampilkan mereka di tengah kemewahan Kapadokia, melainkan di bawah jembatan, di samping tumpukan sampah, atau sedang berbagi sebungkus nasi basi. Kirana, dengan rambut kusam dan pakaian yang lusuh, tidak lagi terlihat seperti istriku yang cantik dan elegan. Bima, dengan tubuh yang kurus dan mata cekung, sudah kehilangan semua aura kesombongan dan kemenangan. Mereka benar-benar hancur, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara spiritual dan mental. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap foto terakhir mereka. Mereka sedang berdua, tetapi saling memunggungi, tanpa berbicara, tanpa sentuhan. Hubungan mereka yang dibangun di atas kebohongan dan nafsu sesaat tidak mampu bertahan melawan kerasnya kemiskinan dan kelaparan. Cinta mereka hanyalah ilusi yang membutuhkan uang untuk tetap hidup, dan ketika uang itu kucabut, ilusi itu pun runtuh dengan cepat. Mereka kini saling membenci, menyalahkan satu sama lain atas nasib buruk yang menimpa mereka. Pengkhianatan mereka telah melahirkan kebencian yang baru, dan aku adalah arsiteknya. Ada saat di mana aku bertanya pada diriku sendiri, apakah pembalasan ini setimpal? Apakah kehancuran total mereka benar-benar membawaku kedamaian? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, aku puas melihat keadilan ditegakkan, melihat pengkhianat menerima ganjaran yang setimpal. Tetapi tidak, kehancuran mereka tidak mengembalikan rasa kepercayaanku pada manusia, dan juga tidak menghapus luka di hatiku. Kehancuran mereka hanya memberiku ketenangan. Ketenangan yang dingin dan sunyi, seperti pemakaman yang sepi setelah upacara selesai. Aku telah memenangkan perang, tetapi aku kehilangan sebagian dari jiwaku dalam prosesnya. Aku memutuskan untuk pindah rumah. Aku menjual rumah kami di kompleks elit dan membeli sebuah penthouse di pusat kota. Aku tidak ingin lagi dikelilingi oleh kenangan akan Kirana dan Bima. Aku memutuskan untuk menutup babak hidup itu, menguncinya rapat-rapat, dan memulai yang baru. Uang yang kusita dari Bima dan aset yang kuelola dari Kirana kugunakan untuk mendirikan yayasan sosial kecil yang berfokus pada pelatihan skill bagi anak muda. Aku tidak ingin uang itu kugunakan untuk kesenangan pribadiku, karena uang itu adalah simbol dari pengkhianatan yang paling pahit. Dengan menyalurkannya ke hal yang bermanfaat, aku berharap bisa membersihkan sebagian kecil dari kekotoran yang mereka tinggalkan. Suatu sore, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, mobilku berhenti di lampu merah di dekat sebuah jembatan layang. Di sana, di sudut jalan, aku melihat Kirana. Dia sedang menggendong kardus bekas memonget sisa makanan dari tempat sampah. Wajahnya kotor, matanya kosong, dan dia tampak sangat tua dari usianya. Aku menatapnya tanpa emosi, bukan rasa benci yang kurasakan, melainkan rasa kasihan yang hampa. Dia telah mendapatkan apa yang dia cari. Kebebasan dari ikatan pernikahan yang membosankan. Tapi kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga berupa harga diri dan martabat. Aku melihat Bima juga, berjalan pincang, membawa sebuah tongkat kayu. Dia diusir oleh bibinya setelah mencuri sedikit uang. Mereka berdua kini kembali bersama, terikat oleh takdir kemiskinan yang kukuatkan. Mereka tidak lagi saling mencintai. Mereka hanya saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Mereka adalah dua orang asing yang terdampar, menanggung konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Lampu hijau menyala. Aku menginjak gas, meninggalkan pemandangan itu di belakangku. Aku tidak membunyikan klakson, tidak membuka jendela, dan tidak menunjukkan diriku. Aku telah selesai dengan mereka. Babak ini telah berakhir, dan panggung terakhir ini adalah panggung sunyi di mana mereka harus memainkan peran sebagai gelandangan. Sebagai pengingat akan kejahatan yang mereka lakukan, aku belajar sebuah pelajaran yang sangat pahit. Jangan pernah mempercayai seseorang sepenuhnya, tidak peduli seberapa lama kau mengenalnya. Tetapi, yang lebih penting, aku belajar bahwa balas dendam yang paling mematikan bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan, ketenangan, dan kekuatan finansial. Aku, Arya, si suami yang terkhianati, telah menutup buku lama ini. Kirana dan Bima akan terus hidup dalam kehancuran yang kucurahkan. Dan aku akan melanjutkan hidupku dengan hati yang lebih dingin, tetapi dengan kendali penuh atas nasibku sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan air mata, tetapi dengan keheningan yang menegaskan, di dunia nyata, pengkhianatan memiliki harga, dan harga itu harus dibayar tunai.